Pizza. Paci Dapu Cipi. Kuliah online. Mata kuliah Hukum Media dan Komunikasi Kampus Picip untuk edisi dulu. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di kuliah online, mata kuliah Hukum Media dan Komunikasi. Dan sebelum masuk ke kuliah, teman-teman gak bosan-bosannya saya ngingetin teman-teman, meskipun sekarang kita sudah ada di tahap transisi menuju new normal ya. Tapi kalau saran saya, kalau memang teman-teman tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Karena dari kuliah sendiri teman-teman sudah daring. Jadi ya mungkin tidak perlu dipaksakan untuk keluar rumah jika memang tidak ada yang diperlukan keluar rumah. Dan kalaupun memang harus keluar rumah, memakai alat perlengkapan yang lengkap ya, mulai masker, kacamata dan sebagainya. Terus juga jangan lupa cuci tangan, karena itu supaya tidak merugikan orang lain intinya. Jadi jangan hanya fokus ke diri sendiri. Kita sekarang masuk ke kuliah. Untuk kita lagi ngobrolin atau diskusi tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini adalah lanjutan dari materi yang pekan lalu, karena materinya sangat banyak, jadi harus dibikin berseri. Masih sama seperti yang kemarin, sumbernya ada dua. Jadi undang-undangnya ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada undang-undang perubahannya, ada beberapa hal yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, ini di Elitax sudah saya upload, ada materi PowerPoint plus ada materi kerangka PowerPoint yang merupakan rangkuman dari Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi teman-teman sebaiknya nanti kalau belajar ya, sambil nonton videonya, sambil teman-teman membaca di kerangka PowerPoint yang sudah saya upload. Jadi di situ lengkap kalau di PowerPoint, karena saya tidak mungkin menuliskan semuanya, hanya intinya saja. Sedangkan di kerangka PowerPoint saya menuliskan lengkap plus ada highlight warna. Jadi memudahkan teman-teman untuk mempelajari atau untuk membaca materinya. Yang dimaksud dengan sertifikat elektronik ya, kita masuk ke sertifikat elektronik. Itu adalah sertifikat yang sifatnya elektronik. Di situ nanti akan ada tanda tangan elektronik dan ada identitas yang menunjukkan status subjek hukum, kemudian status para pihak dalam suatu transaksi elektronik yang itu dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Contoh sertifikat elektronik gampangannya adalah pajak. Jadi kalau pajak itu kan sekarang banyak pelaporan secara online. Nah, itu ada salah satu salah satu bagian ketika melaporkan pajak itu bisa menggunakan suatu sertifikat elektronik. Itu contoh gampangnya. Nah, orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik nantinya di suatu sertifikat elektronik itu wajib memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Kita udah bahas ini di pertemuan yang kemarin ya. Jadi pengamanannya macam-macam. Yang pertama, mulai memastikan sistemnya itu tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Kemudian penandatangan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian penandatangan juga tidak menunda-nunda. Kalau misalnya suatu saat ada terjadi hal-hal yang tidak layak atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu harus tanpa menunda-nunda memberitahukan kepada seseorang yang dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik. Kalau misalnya tanda tangannya dibobol dan sebagainya. Dan penandatangan tuh harus memastikan juga kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik. Itu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, ini badan hukum ya. Dia fungsinya pihak yang layak dipercaya, yang memberikan mengaudit sertifikat elektronik. Nah, penyelenggara sertifikasi elektronik ini atau saya singkat PSRE itu contohnya adalah Perum Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Dia termasuk satu badan hukum yang disahkan oleh Kominfo sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik itu
tidak semua orang boleh. Jadi ketentuannya cuma 2. Kalau Indonesia itu harus berbadan hukum Indonesia. Jadi lebih ke badan hukum ya, bukan orang perseorangan ya, dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan kalau asing, badan hukumnya itu terdaftar di Indonesia. Jadi tidak boleh hanya ada di luar negeri. Dan penyelenggara sertifikasi elektronik itu harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa. Mulai dari metodenya, kemudian berbagai hal untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik. Sekarang kita masuk ke penyelenggaraan sistem elektronik atau saya singkat penyelenggaraan SE. Ini artinya adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Jadi dalam penyelenggara sistem elektronik itu dia harus menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Dan di sini ada beberapa ketentuan seperti apa dalam penyelenggaraan sistem elektronik ya. Detail teman-teman bisa melihat di kerangka PowerPoint yang sudah saya susun dan saya upload di Elita. Kontrak elektronik berikutnya teman-teman. Kontrak elektronik itu adalah perjanjian para pihak ya. Para pihak itu artinya lebih dari satu pihak, itu dibuat melalui sistem elektronik. Contoh gambaran dari kontrak elektronik itu adalah intinya perjanjian. Kalau misalnya kita perjanjian secara konvensional kan bertemu ya, kemudian tanda tangan di beberapa lembar kertas, tanda tangan, paraf di tiap halaman. Jadi teman-teman nanti ke depan ini mau ngingetin ya, ketika teman-teman ada perjanjian apapun itu, entah itu di kerjaan nanti atau mungkin punya usaha, misal perjanjian itu berlembar-lembar ya, disediakan kolom paraf di tiap lembar. Jadi jangan cuman hanya tanda tangan di kolom belakang. Jadi tiap lembar perjanjian itu diparaf, ada kolom paraf, dikasih ini namanya siapa. Karena kalau misalnya suatu hal yang nggak enak terjadi di depan, kita bisa menjelaskan halaman ini sudah kejadian ini sudah sesuai dengan yang ada di halaman ini dan sudah diparaf. Jadi gitu ya. Tanda tangan perjanjian, tanda tangan kontrak konvensional itu tidak hanya di belakang, tapi harus di setiap lembar kontrak elektronik. Nah, itu dari kontrak konvensional. Kontrak elektronik yang seperti apa contohnya? Contohnya adalah ketika teman-teman mungkin perjanjian kerjasama, teman-teman aktif di UKM atau teman-teman aktif di himpunan misalnya dengan media partner. Kan ada media partner banyak ya, tidak perlu bertemu, tinggal mengirimkan, saling mengirimkan, menyetujui, tanda tangan. Dan ternyata tidak sesederhana itu. Mungkin teman-teman contohnya adalah event Surabaya, saya contohkan. Ketika teman-teman mengirimkan permintaan media partner, di situ ada pernyataan, mereka akan membalas silakan mengisi data acara, kemudian di bawah ada keterangan atau disclaimer yang bilang ketika pihak mengirimkan email ini ke event Surabaya, maka event Surabaya menganggap ini adalah permintaan dan persetujuan yang sudah disetujui oleh pihak. Jadi ketika teman-teman mengirim proposal atau mengirim detail acara dan mengirim apa tulisan yang akan ditulis di medsos itu secara kontrak, event Surabaya menyatakan email itu adalah persetujuan. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi. Itu. Kemudian yang lebih canggih lagi adalah click wrap agreement. Jadi sederhananya itu adalah untuk bilang sepakat itu dalam kontrak elektronik, pihak yang menerima penawaran bikin klik pada bagian persetujuan atau agreement. Contoh misalnya teman-teman pertama kali membuka aplikasi, habis mengunduh aplikasi apapun itu di Play Store pasti ada, atau Google lah bikin email, ada kolom di bawah agreement dicentang, diklik. Nah, itu sama dengan persetujuan kontrak elektronik. Itu contoh sederhananya ya. Nah, kemudian kita masuk ke agen elektronik. Agen elektronik itu adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Contoh agen elektronik, contoh ya. Contoh adalah mesin atau ATM atau EDC, Electronic Data Capture. Ketika teman-teman belanja
di mall misalnya atau di pertokoan, teman-teman membayarnya gesek menggunakan ATM di mesin edisi. Nah, itu adalah mesin edisi itu termasuk salah satu agen elektronik, contoh agen elektronik. Kemudian transaksi elektronik ini, nah ini transaksi elektronik ya sekarang ya, itu bisa di publik ataupun privat. Privat itu antara orang dengan orang, tapi kalau publik bisa orang dengan suatu lembaga. Itu bisa. Kemudian di sini ya, dalam transaksi elektronik orang itu harus punya etikat baik. Jadi tidak ada niat yang buruk. Dan penyelenggara atau pemanfaatan dari transaksi elektronik ini tidak hanya orang per orang atau badan usaha, bahkan penyelenggara negara, pemerintah pun boleh menggunakan ini. Dan transaksi elektronik pun tidak hanya di dalam negeri ya teman-teman, antar negara boleh. Nah, ketika ada antar negara, ketika sudah setuju, kemudian tidak melakukan pilihan hukum misalnya, mungkin di perjanjian tidak ada tulisan jika ada sengketa maka akan kemana, itu maka secara otomatis misalnya ada sengketa atau nggak enak antara teman Anda misalnya bikin suatu transaksi elektronik dengan kan banyak ya kayak Amazon, PayPal dan sebagainya. Misalnya saya belum baca aturannya di sana. Misal di sana tidak dijelaskan penyelesaian permasalahan hukum, maka itu akan diselesaikan berdasarkan asas hukum perdata internasional. Di sini kan pasti pernah kan ya ada teman yang bertransaksi dengan lembaga yang ada di luar seperti PayPal dan sebagainya, Amazon dan sebagainya, pembelian seperti itu. Nah, itu sebenarnya teman-teman melakukan transaksi dengan pihak antar negara sebenarnya. Terus kemudian ketika para pihak melakukan transaksi elektronik itu menggunakan sistem elektronik yang disepakati ya. Kemudian misalnya tidak ada ketentuan lain, tidak ada pengecualian, maka kapan transaksi elektronik itu terjadi? Nah, transaksi elektronik itu terjadi ketika penawaran transaksi yang dikirim pengirim itu telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan itu dilakukan, kalau elektronik pasti harus pernyataan penerimaan secara elektronik. Bisa macam-macam caranya, misal dengan pengecekan data, identitas atau PIN atau lewat password. Jadi teman-teman, lagi-lagi misalnya pembelian menggunakan online itu ada pembayaran dengan ATM atau e-banking, pasti di sana kan diminta masukkan PIN kan? Seperti itu misalnya. Nah, itu termasuk persetujuan dari suatu transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik itu boleh juga dikuasakan, tapi ada beberapa syarat ya. Contohnya adalah harus ada surat kuasa. Itu adalah beberapa cara untuk melakukan transaksi elektronik. Nama domain tidak saya jelaskan, pasti teman-teman sudah tahu. Jadi itu alamat internet. Boleh penyelenggara negara, misalnya penyelenggara negara kalau Indonesia ya belakangnya go.id itu. Jadi ini lagi-lagi teman-teman ya, teman-teman kalau menerima WhatsApp atau apa, terus kemudian dikasih link, ini adalah link, tolong diisi, ini adalah email pemerintah dan sebagainya, dicek. Kalau belakangnya bukan .go.id itu dipastikan bukan milik pemerintah. Karena kemarin ketika awal-awal COVID itu banyak tuh WhatsApp berantai yang bilang ini pendataan untuk penerimaan bantuan tidak langsung dan sebagainya, atau bantuan langsung dan sebagainya dari pemerintah. Mengisi link nama, kemudian nomor handphone, kemudian ujung-ujungnya nanti itu bisa mengisi nomor ATM dan PIN ATM. Alasannya buat mengirim bantuan langsung atau bantuan tidak langsung. Tapi dicek, ternyata pernah saya cek itu alamat internetnya itu bukan .go.id tapi .com atau apa. Nah, bisa dipastikan bukan ya. Itu bisa dipastikan dia akan mencari data orang yang mengisi dan malah dipersalahgunakan nantinya. Dan alamat domain itu bisa digunakan oleh siapa saja, orang, badan usaha, masyarakat, semua saja boleh. Dan itu nanti merupakan alamat atau nama domainnya. Dan setiap orang ya tadi yang mulai penyelenggara, badan usaha dan macam-macam itu boleh punya nama domain. Sistemnya adalah berdasarkan prinsip pertama.
Prinsip pertama itu artinya siapa dulu yang mendaftarkan itu yang berhak. Misalnya, saya mendaftarkan oktiananugraha.com. Ketika belum ada orang lain yang mendaftarkan nama domain itu, ya itu milik saya boleh. Tapi ketika sudah ada orang lain mendaftarkan nama itu, saya tidak berhak. Karena berdasarkan prinsip mendaftar pertama. Dan dalam pemilikan atau penggunaan nama domain itu harus dasarnya etikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat ya, dan tidak melanggar hak orang lain. Hak orang lain itu misalnya merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal. Jadi misalnya kita nih ya, kita orang biasa tiba-tiba membuat nama domain yang terkenal, misalnya internasional yang terkenal siapa misalnya ada Oprah Winfrey misalnya, oprahwinfrey.com atau apa, kita bikin. Kalau suatu saat si Oprah sendiri misalnya komplain, maka kita bisa dianggap merugikan, kita bisa dinyatakan tidak berhak memiliki nama domain itu. Tuh ya, jadi tidak tiba-tiba kita pakai nama domain mencatut orang terkenal, perusahaan terkenal, harapannya supaya web kita laku, tapi kalau dikomplain kita bisa kehilangan nama domain itu karena kita menggunakan atau melanggar hak orang lain. Kemudian pengelola nama domain. Pengelola nama domain itu bisa pemerintah, bisa masyarakat. Dan kalau misalnya ada perselisihan pengelola nama domain oleh masyarakat, misalnya ada perselisihan ya, nama domainnya satu tapi direbutin sama lebih dari 2 orang, misalnya lebih dari 1 orang misalnya, maka pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan itu. Misal kadang-kadang merek udah terkenal ya, merintis dari bawah, 2 orang pecah misalnya kepemilikannya, sama-sama pengen membuat nama domain yang sama, bersengketa. Nah itu kalau dianggap ada perselisihan tidak selesai, pemerintah berhak untuk mengambil alih nama domain tersebut ya. Kemudian sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik ya, itu disusun suatu karya intelektual. Bisa di situs internet, karya intelektual lainnya. Itu menjadi suatu hak yang bisa didaftarkan karyanya, mulai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan macam-macam sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian kalau perlindungan hak pribadi itu adalah intinya gini teman-teman. Dalam setiap informasi lewat media elektronik menyangkut data pribadi itu intinya harus disetujui oleh orang yang bersangkutan. Gampangannya adalah gini teman-teman, di sini pernah pakai aplikasi utang piutang itu nggak? Cicilan atau utang piutang dan sebagainya. Nah, di situ ketika teman-teman bikin login, yaitu di sana ada keluar pop up tuh persetujuan untuk masuk ke kontak, persetujuan untuk masuk ke data picture dan sebagainya misalnya. Nah itu adalah persetujuan dan boleh di sini menyangkut data pribadi itu boleh, tapi harus dengan persetujuan orang tersebut. Nah kadang kita yang buru-buru ya, udah keburu-buru pengen utang, pengen beli baju baru atau pengen beli apa misalnya pakai aplikasi cicilan itu atau utang dan sebagainya, nggak dibaca pop-up keluar misalnya apakah Anda setuju aplikasi ini bisa mengakses nomor kontak, apakah setuju aplikasi ini bisa mengakses dokumen foto. Nah akhirnya kalau ke depan ada satu perselisihan yang menyebabkan teman-teman yang ada di kontak nomor HP Anda dihubungi sama si pemilik aplikasi ini atau pengguna pemilik yang mengelola aplikasi ini, ya jangan disalahkan juga karena kan Anda sudah setuju. Jadi intinya ketika pelajaran di sini ya teman-teman ya, ketika menggunakan apapun yang berhubungan dengan elektronik ya, entah itu persetujuan dan sebagainya, itu harus detail. Ketika ada pop-up menyatakan persetujuan, jangan keburu-buru diklik agree atau yes, dibaca dulu. Kalau memang merasa nggak mau ya mending nggak usah. Dan kalau memang Anda pilih no, biasanya Anda tidak bisa login ke aplikasi itu, yaitu resikonya ya. Ini yang agak biar teman-teman mungkin sedikit berhati-hati itu gampang. Biasanya tuh harus tahu hukumannya. Nah, semua hal yang dilakukan dalam suatu informasi atau transaksi elektronik itu ada hukuman pidananya ternyata. Teman-teman bisa melihat, kalau melihat di undang-undangnya mungkin lama dan agak susah. Ini sudah saya susunkan di kerangka PowerPoint. Di beberapa halaman terakhir ada 2 kolom ya. Coba silakan dilihat.
itu ada pidana, ada penjara dan denda. Ini saya contohkan ya. Saya contohkan di sini saya di yang saya upload di Elitak di apa namanya? Di kerangka PowerPoint itu saya bikinkan teman-teman macam-macam pidananya. Misal ya, ada keterangan itu pasal 27, perbuatan yang dilarang, misalnya sengaja tanpa hak mendistribusikan melanggar hal-hal yang bermuatan melanggar kesusilaan. Itu di kolom kanan udah saya tulis sih. Maka itu dikenakan pidana. Contoh ya ini ya, kalau kesusilaan ya, dia bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling lama 1 miliar. Nah, sebesar itu ternyata teman-teman. Ini satu contoh aja. Terus kalau perjudian itu sama 6 tahun 1 miliar. Ini ya yang agak-agak ramai yang sering ya. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Terus pengancaman lewat dokumen elektronik ya, itu kalau dilaporkan dan disidangkan dan diputuskan itu bisa kena diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, dari sini teman-teman, saya harap teman-teman mulai berhati-hati ya. Teman-teman mulai berhati-hati ketika melakukan kegiatan apapun yang itu apa namanya transaksi elektronik, informasi elektronik dan sebagainya. Mulai berhati-hati karena pidananya nggak main-main. Jangan sekali-sekali ya kita asal nge-share, kita asal komen, kita asal ngebully orang di media sosial dan sebagainya. Kalau misalnya orang tersebut melaporkan dan menyimpan semua bukti-buktinya, gawat tuh, bisa dikenakan di ITE tadi. Karena ya gimana lagi, aturannya seperti ini kan, di negara kita aturannya seperti ini ya, kita harus tunduk di aturan ini gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi berpikir bahkan tidak hanya 2 kali tapi beberapa kali sebelum melakukan sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan elektronik, karena ada jejak digital di sana dan resiko ketentuan pidananya juga cukup besar dan cukup berat kalau menurut saya. Dan ada detail lainnya teman-teman ya di kerangka PowerPoint yang sudah saya upload di Elitak. Itu ada banyak macam pidananya dan ada banyak jenis pidana yang bisa dikenakan. Detail banyak sekali di sana, teman-teman bisa satu persatu baca. Nah, ada kuis seperti biasa. Kuisnya adalah yang pertama, teman-teman silahkan mencari di internet ya contoh kasus terkait informasi dan transaksi elektronik. Tapi sekali lagi dicari yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu maksudnya adalah sudah ada putusannya dan yang bersangkutan atau penuntut umum tidak melakukan banding. Jadi sudah benar-benar selesai, sudah benar-benar menerima. Itu atau bahasa kita kalau di hukum adalah inkrah. Dicari contoh kasus yang seperti itu, banyak sekali di berita. Kalau yang kuliah lalu kan sudah dijelaskan ya, contoh kasus itu saya menugaskan di kuis untuk mencari contoh kasus ITE. Teman-teman sudah cari, itu boleh dipakai lagi boleh. Tapi bedanya di sini pertanyaannya adalah sebutkan perbuatan yang dilanggar. Perbuatan dilanggar disebutkan ya berdasarkan dengan undang-undang ITE ini ya. Kalau teman-teman kesulitan bisa lihat di kerangka PowerPoint yang sudah saya upload tadi ya. Di sana banyak macam-macam perbuatan yang dilarang apa. Ditulis itu dari pasal berapa. Teman-teman juga nggak usah susah karena di berita pasti udah ditulis di situ melanggar pasal berapa dan teman-teman tinggal melihat dari kerangka PowerPoint yang sudah saya susun ya. Di situ pasal ini bunyinya ini, bahkan saya detailkan per aktivitasnya, jadi biar mudah. Kemudian setelah menjawab perbuatan apa yang dilanggar, pertanyaan pertama ya, pertanyaan yang kedua adalah teman-teman diminta menjelaskan ketentuan pidana yang diancamkan. Ini nanti akan berbeda pasti dengan beritanya ya. Mungkin beritanya tulisannya cuman dia ternyata dikenakan pidana 1 tahun atau denda cuman 100 juta misalnya. Gak apa-apa. Karena yang saya tanyakan ini adalah pidana yang diancamkan. Pidana yang diancamkan berarti kita pidana yang diancamkan berarti kita membacanya dari
undang-undangnya maksimal berapa. Nanti yang ditulis jangan yang sesuai yang di berita. Di berita itu pasti bisa diambil maksimalnya, bisa diambil di bawahnya. Nah, teman-teman, yang saya tanyakan adalah silakan dijawab ketentuan pidana yang diatur di undang-undang kita. Teman-teman mau jawabnya tinggal melihat di kerangka peraturan yang sudah saya susun, saya upload tadi. Di situ per pasal bunyi pelanggaran ini kena paling lama berapa tahun dan kena denda paling banyak berapa juta atau berapa miliar, gitu ya. Ditunggu paling lambat hari Senin. Seperti biasa. Setelah menjawabnya di view melalui komen di video ini, dijawab, kemudian di screenshot, di-upload di Elitab paling lama Senin tanggal 15 Juni ya. Ini sekaligus sebagai bahan absensi. Baik, terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu. Sampai ketemu di perkuliahan online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.